Salah satu kisah indah para pendahulu kita yang saleh adalah daya hafal mereka yang sangat kuat. Sulit rasanya saat ini ada manusia yang bisa menandingi kekuatan hafalan dan daya ingat mereka. Kapasitas hafalan yang sangat luas dengan hafalan kokoh, cepat, dan begitu mudah terucap kapanpun dan dimanapun. Ribuan bahkan ratusan ribu hadis tersimpan dengan baik dalam memori hafalan mereka. Para hufaz penghafal hadis bertebaran di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Di antara mereka ada seorang ulama bertabur pujian dengan hafalan yang sangat kuat. Dia adalah Ishaq bin Rahawai rahimahullah yang merupakan satu dari sekian ulama dengan kekuatan hafalan yang ajaib dan mengagumkan. Ulama dengan kunyah Abu Yakub ini dilahirkan abad tahun 161 H. Demikian ditegaskan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Nasab panjangnya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin Abdillah bin Matar bin Ubaidillah bin Galib bin Warits bin Ubaidillah bin Atiyah bin Murrah bin Ka'ab bin Hamam bin Asad bin Murrah bin Amr bin Henzalah bin Malik Zaid Manah bin Tamim et-Tamimi rahimahullah. Rahawai adalah sebutan untuk ayahnya yang bernama Ibrahim, namun julukan tersebut melekat kepada Ishaq. Julukan tersebut diberikan kepada ayahnya karena terlahir di jalan kota Mekah. Sang ayah sebenarnya tidak suka mendapat julukan seperti itu karena dalam bahasa Persia Ra artinya jalan dan Wai adalah menemukan. Adapun Ishaq merasa nyaman dengan gelar tersebut dan tidak masalah bagi beliau untuk menyandangnya. Di awal masa periwayatan hadisnya, beliau pernah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Namun saat itu beliau tidak meriwayatkan hadis dari Ibnul Mubarak karena masih berstatus pemula dalam menuntut ilmu. Kecintaan terhadap hadis membuat Ishaq bertekad melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Peristiwa ini terjadi tahun 184 H dan beliau berhasil menjelajahi berbagai negeri seperti Irak, Yaman, Syam, Hijaz, dan selainnya. Di tempat itulah beliau bertemu dan belajar kepada para ulama besar di masanya. Termasuk meriwayatkan hadis dari para ulama atba, tabi'in, ulama pengikut tabi'in. Sebut saja Al-Fudail bin Iyad, Mutamir bin Sulaiman, Al-Fadl bin Musa As-Sinani, Abdul Aziz Ad-Darawardi, Sufyan bin Uyainah, Abu Muawiyah Ad-Darir, Abdullah bin Wahbe, Muhammad bin Ja'far Gundar, Al-Walid bin Muslim, Ismail bin Ulayyah, Yazid bin Harun, Yahya bin Said Al-Katan, Abdurrahman bin Mahdi, dan selain mereka. Hafalan sangat kuat. Para ulama yang sezaman dengannya dan tentu saja murid-muridnya telah mempersaksikan hafalan Ishaq yang sangat kuat. Abu Dawud Al-Hafaf rahimahullah berkisah bahwa Ishaq bin Rahawai pernah menuliskan kepadanya dan teman-temannya 11.000 hadis dari hafalannya sendiri. Tidak sampai di situ, bahkan setelah itu Ishaq membaca semuanya tanpa ada kekurangan atau kelebihan satu huruf pun. Apa yang tertulis di lembaran-lembaran catatan disebutkan dengan sempurna tanpa ada kesalahan. Pernah pula Ishaq ditanya oleh Abdullah bin Tahir tentang kemampuannya menghafal 100.000 hadis. Maka Ishaq menegaskan bahwa tidaklah beliau mendengar sesuatu melainkan pasti menghafalnya dan tidaklah beliau hafal sesuatu kemudian lupa. Bahkan ulama sekelas Abu Zur'ah sekalipun mengakui kekokohan hafalannya, ia berkata, belum pernah terlihat ada manusia yang lebih kuat hafalannya daripada Ishaq. Padahal Abu Zur'ah sendiri mempunyai daya hafal yang sangat luar biasa. Ia pernah berkata, tidaklah telingaku mendengar ilmu melainkan pasti akan dihafal oleh kalbuku. Sampai-sampai Abu Zur'ah harus menutup telinga ketika berjalan di pasar karena takut suara nyanyian biduan wanita akan terhafal olehnya. Namun demikian ia pun tanpa ragu mengakui kekuatan hafalan Ishaq bin Rahawai. Abu Hatim mengatakan, sungguh mengagumkan kesempurnaan dan kekuatan hafalan yang dimilikinya sehingga selamat dari kesalahan. Maka dikatakan kepada Abu Hatim, sesungguhnya Ishaq mendiktekan tafsir dengan menggunakan hafalannya. Abu Hatim berkata, ini lebih mengagumkan, karena sungguh ketelitian hafalan hadis dengan sanadnya lebih mudah dan ringan daripada ketelitian hafalan sanad-sanad riwayat tafsir. Oleh karenanya disebutkan dalam biografinya bahwa Ishaq selalu menyampaikan hadis kepada murid-muridnya dengan hafalan. Beliau tidak pernah sama sekali menulis hitam di atas putih dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Ishaq sendiri pernah melakukan penelitian terhadap 70.000 hadis yang beliau riwayatkan dengan hafalannya. Dan sungguh luar biasa, ternyata dari puluhan ribu hadis itu hanya didapatkan 2 kesalahan saja. Sanjungan ulama. Para ulama seolah tak henti-hentinya mengalirkan pujian kepada Ishaq bin Rahawai rahimahullah. Simak berbagai pujian dan rekomendasi baik dari para ulama berikut ini. Az-Zahabi rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Ishaq bin Rahawai adalah seorang imam besar, syaikh dari timur, dan penghulunya para hafiz. Selain hafalan yang kuat, Ishaq adalah imam dalam ilmu tafsir,
tokoh dalam ilmu fikih, dan termasuk imam mujtahid. Yahya bin Yahya pernah ditanya tentang Ishak, maka ia berkata, "Satu hari bersama Ishak lebih aku sukai daripada umurku." Muhammad bin Abdul Wahab Al-Farah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ishak, betapa faqih dan berilmunya dia. Al-Hakim mengatakan, Ishak bin Rahawai adalah imam di masanya dalam menghafal dan berfatwa. Ia tinggal di Naisabur dan meninggal di sana. Pembelaan juga datang dari Nuaim bin Hamad dalam pernyataannya, jika engkau melihat ada yang membicarakan keburukan tentang Ishak, maka curigailah agama orang tersebut. Tatkala Ishak meninggal, Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui ada seorang pun di zaman ini yang lebih takut kepada Allah daripada Ishak bin Rahawai. Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Qs. Fatir, 28. Dan Ishak adalah orang yang paling berilmu di zamannya. Kalau seandainya Sufyan Ats-Tsauri masih hidup tentu ia akan membutuhkan Ishak. Ishak dikenal sebagai pribadi yang jujur dan membenci kedustaan, hingga Abu Muhammad Ad-Darimi berkata, Ishak memimpin penduduk timur dan barat dengan kejujurannya. Khatib Al-Baghdadi menyatakan, Ishak adalah salah seorang imam dan ulamanya kaum muslimin dalam ilmu agama. Terkumpul padanya ilmu hadis, fikih, hafalan, kejujuran, sifat wara, dan zuhud. Ali bin Hujar mengatakan, pada hari kematiannya, Ishak belum meninggalkan ulama yang setara dengannya dalam hal keilmuan dan pemahaman. Abu Nuaim Al-Hafiz mengatakan, Ishak adalah korinnya, sahabat dekatnya Ahmad. Ishak adalah ulama yang menyebarkan hadis serta menghancurkan hujah para ahli bidah. Imam Ahmad rahimahullah pun pernah ditanya tentang Ishak bin Rahawai, maka beliau pun terkejut seraya berkata, ulama seperti Ishak ditanya. Ishak adalah imam bagi kami. Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah juga tak ketinggalan memberikan sanjungan kepada Ishak dalam pernyataannya, demi Allah kalau seandainya Ishak hidup di zaman tabi'in, niscaya mereka akan mengakui hafalan, keilmuan, dan kefakihannya. Muhammad bin Yahya Az-Zuli berkisah tentang pengalaman pribadinya, aku datang menemui Ishak bin Rahawai, sahabat kami, tahun 199 H di Baghdad. Saat itu para pakar hadis berkumpul di Rasafah, di antara mereka adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya. Di awal majelis mereka berikan kepada Ishak dan beliau menjadi khatib, berakidah Ahlus Sunnah. Ishak adalah seorang ulama berakidah Ahlus Sunnah, hal ini sangat nampak dalam statement dan pernyataannya. Harb Al-Kirmani pernah bertanya kepada Ishak tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tiada pembicaraan rahasia di antara tiga orang melainkan dialah yang keempat. Qs. Al-Mujadilah, 7. Ishak pun menjawab, dimanapun engkau berada, maka dia lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas makhluk ciptaannya. Ayat yang paling jelas tentang hal ini adalah firman-Nya, Ar-Rahman beristiwa, di atas arsinya, terjemah Qs. Taha, 5. Pada kesempatan lain Ishak menegaskan kesepakatan para ulama tentang istiwanya Allah di atas arsinya dan dia mengetahui segala sesuatu yang ada di lapisan bumi ketujuh. Beliau juga menyatakan, tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama bahwa Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Bagaimana mungkin sesuatu yang keluar dari Rabb adalah makhluk? Pernah beliau ditanya oleh Mansur bin Talah, wahai Abu Yakub, apakah engkau akan menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam? Ishak pun menjawab, kita mengimani hal itu, jika engkau tidak beriman bahwa Allah di atas langit, maka engkau tidak perlu bertanya kepadaku tentang hal ini. Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah berkisah bahwa Ishak mengatakan, siapa saja yang mengatakan, aku tidak akan berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia adalah seorang Jahmi pengikut Jahmiyah. Ishak juga berkata, telah berlalu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk surga akan melihat Rabb mereka dan itu merupakan kenikmatan penduduk surga yang paling besar. Al-Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ishak meninggal pada malam Nisfu Syaban tahun 238 Hijriah dengan usia 77 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat serta pahalanya kepada Ishak bin Rahawai rahimahullah atas jasa-jasanya untuk Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.